Siapa ya? Oh, nggak bisa. Oke. Yang HTS, yang apa segala macem, udahlah. Itu tinggalin aja lah. Kalau emang nggak jelas hubungannya, mah tinggalin aja udah. Udah hubungan yang nggak jelas, orangnya juga nggak jelas lagi. Soal ini udah dikerjain belum? Woi, udah dikerjain belum soal yang ini? Oh, nggak ada suaranya ya? Wait, cek, cek, cek. Suara gua ada gak? Laki muka. Halo, halo, halo. Suara gua kedengeran nggak? Seperti ini. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Blur. Halo, Firda. Masuk gak? Masuk gak? Halo. Masuk deh. Masuk. Oke. Masuk deh. Masuk, Pak. Baik. Adek babe. Masih ada suaranya? Masih ada gak suara gua? Halo, halo. Ada gak suara gua? Ada. Ada. Oke, sip. Oh, ada ini gambar dan suaranya ada? Ada. Oke. Udah ada yang ngerjain belum ini? Kemarin nggak ada yang ngumpulin ke gua ini gue liat. Lupa, aduh parah nih yang lupa nih. Emang cocok dilupakan kalau yang lupa mah. Cocok untuk dilupakan. Oke, bahas ya. Bentuk 3/(-1) ekuivalen dengan. Ekuivalen itu maksudnya senilai. Atau bisa juga setara. Ya, setara itu berarti nilainya sama. Walaupun nanti bentuknya beda. Ya, tapi dia setara. Itu maksud dari ekuivalen. Nah, gimana caranya supaya menemukan bentuk yang ekuivalen?
ya tentunya kita mesti apain? Rasionalkan ya. Jadi 3 per akar 2 min 1, ya berarti dirasionalkan gimana? Dikali dengan akar 2 plus 1 per akar 2 plus 1. Ya. Nah ini kali distributif ya. Atau nggak usah dikali juga nggak masalah. Ya, jadi di sini 3 pakai dalam kurung ya, dikali dengan akar 2 plus 1. Ya. Oke, lanjut. Ya, per berapa? Nah, ini kan tandanya berlawanan, seperti yang udah gue sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau ada bentuknya sama, kayak seperti ini, tandanya beda, ya kita hanya perlu mengalihkan yang depan dengan yang belakang. Yang depan dengan yang depan, belakang dengan yang belakang. Berarti akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah 2. Dikurangi dengan min 1 dikali 1 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah berapa? 3 dikali dengan akar 2 plus 1 per 1. Nah, ini baru kali distributif. Ya. 3 dikali akar 2, lalu 3 dikali plus 1. Jadi, 3 akar 2 plus 3. Jadi, jawabannya adalah yang A. Benar ya? Yang ini? Nomor 1 benar? Benar. Benar. Assalamualaikum UI. Benar satu soal. Assalamualaikum UI. Oke, nomor 7. Dengan merasionalkan penyebut, ya sama aja sebenarnya ya. Oke, nomor 6. Dengan merasionalkan penyebut, bentuk akar 2 per akar 5 plus akar 3 dapat disederhanakan menjadi berapa? Ya, kita merasionalkan lagi. Ya, lagi-lagi rasional. Ya, jadi di sini akar 2 ya per akar 5 plus akar 3. Nah, gimana merasionalkannya? Berarti dikali dengan akar 5 min akar 3 per ya per berapa? Per akar 5 min akar 3. Ya. Nah, ini mau langsung dikalikan distributif, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kita kalikan aja ya. Berarti di sini akar 2 dikali dengan akar 5 berapa? Akar 10. Akar 2 dikali min akar 3 berarti min akar 6. Per, nah, angka depan dikali angka depan, angka belakang dikali angka belakang. Ya. Angka depan kali angka depan, ya akar 5 dikali akar 5 berapa? 5. Akar 3 dikali min akar 3 adalah min 3. Jadi di sini akar 10 per, akar 10 min akar 6 per, nah 5 dikurang 3 berapa? 2. Atau kalau mau kita jadikan kurung gitu ya, jadinya setengah ya dalam kurung akar 10 min akar 6. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Assalamualaikum Pak Kuncoro. Mending Pak Dibio daripada Pak Kuncoro.
Ya, akar 10 min akar 6 dihitung bisa nggak? Ya nggak bisa tuh, kan beda dalamnya. Ya, ini nggak bisa dihitung mau gimana. Kecuali mau lu jadikan desimal. Ya ngapain juga aja kan, orang nggak diminta kok. Jadi ikutin maunya soal. Nomor 8, lagi-lagi sederhanakan, berarti rasionalkan lagi. Ya, kenapa kalau rasional tandanya beda, Be? Kalau sama, itu nanti malah makin gede. Ya, bukan malah rasional, malah makin gede nanti bentuk akar di bawahnya. Contohnya gini, 2 per akar 2 tambah 2. Nah, ini kan harusnya dikali negatif. Tapi kalau kita kalikan dengan positif, sama-sama positif, ya, berarti di sini 2 akar 2 plus 4 per. Nah, ini malah makin banyak jadinya. Akar 4 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 tambah 4. Ya kan? Jadinya nggak hilang nih akarnya, jadi masih ada. Kan kita mau merasionalkan, artinya penyebutnya nggak boleh bentuk akar. Gimana caranya? Ya udah, kita kalikan dengan tanda yang berlawanan. Itu dasar logikanya. Nah, nggak nonton record lu ya? Ya, minggu kemarin gue udah taruh recordnya, udah dijelasin. Ya, jadinya di sini akar 3 per ya akar 6 min akar 2. Nah, dikali dengan berapa? Dikali dengan akar 6 plus akar 2 per akar 6 plus akar 2. Itu. Nah, ini kita apa namanya? eh kalikan ya, akar 3 dikali akar 6 berapa? Akar 18. Akar 3 dikali dengan akar 2 berarti akar 6 per ya akar 6 dikali akar 6 6. Ya, min akar 2 dikali akar 2 ya berarti min 2. Jadi hasilnya adalah, nah ini masih bisa disederhanakan ternyata. Akar 18 itu berarti berapa kali berapa? 9 kali 2 ditambah dengan akar 6 per 4. Gitu. Berarti jadinya akar 9 berapa akar 9? 3. Nah, akar 2 tetap nggak hilang ya. Jadinya 3 akar 2 ditambah akar 6 per 4. Nah, kalau difaktorin jadinya berapa? Jadinya 1/4 kali 3 akar 2 plus akar 6. Jadi jawabannya yang B. Ya, fitur record dimanfaatkan teman-teman ya. Jangan dianggurin nunggu kelas minggu berikutnya. Nanti gue nanya lagi aja biar dijelasin ulang. Wah tuh. Atau gimana kalau kayak gitu? Recordnya nggak dimanfaatin berarti. Udah mikirin tema OKK anjay. Akar 6 kok nggak bisa ya? Jadi akar 4 plus akar 2. Ya lu gimana? Nggak ngerti konsep atau kalau kayak gitu mah. Udah beli sepatu SM Tote sama tote bag. Ya, beli sepatunya ini ya, Doc Mart. buat buat ini buat OKK.
Udah ada, saya doakan semoga beneran ikut OKK ya. Yang mau ikut OKK monggo, yang mau ikut OSKM, mau ikut apa namanya, eh apa yang di Sabuga teh apa namanya, PPSMB. Pionir, pionir teh naon anjir. Oh, pionir UGM, bukan PPSMB ya. Ya, apapun itulah, tunjukkan bahwa kalian layak menjadi seorang mahasiswa top PTN, top 10 PTN. Dan usahakan ketika nanti sudah kuliah, jangan bikin video TikTok nyindir orang yang nggak kuliah. Karena orang-orang yang nggak kuliah itu lagi rame bikin konten TikTok, katanya ngapain kuliah 4 tahun, katanya nganggur dengan gaya. Ya, itu menunjukkan bahwa kuliah itu penting. Ya, dengan adanya konten seperti itu menunjukkan bahwa kuliah itu penting. Karena karena orang yang kuliah nggak mungkin berisik. Ya, orang kuliah yang kuliahnya bener, berprestasi itu nggak mungkin berisik. Ya, mereka sibuk berkarir, yang akademisi ya mereka sibuk bikin jurnal, ya gimana caranya supaya jurnal mereka tembus Q1 Scopus. Nggak punya waktu untuk bikin konten kayak begitu, nyindir-nyindir orang ya. Oke, lanjut. Karena biasanya yang nggak kuliah kalau disindir balik lebih baper. Di TikTok tuh pada baperan semua gitu ya. Dia nyindir orang yang kuliah, begitu disindir balik dia lebih galak gitu. Ah, karena Anda yang mulai. Oke, lanjut. Bentuk 10/2 min/2. Oke, lagi kita gunakan rasionalisme ya, rasional. Ya, jadi di sini 10 ya 2 min/2. Berarti kita kalikan dengan 2 plus akar 2 per 2 plus akar 2. Nah, berarti 10 dikali 2 berarti berapa? 20. Ya, atau mau dikurungin juga nggak apa-apa, boleh. Jadinya 10 dalam kurung 2 plus akar 2. Jadi dikaliinnya tuh belakangan. Ya, per, nah, 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, ini min akar 2 dikali akar 2 berapa? Min 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 10 dalam kurung 2 plus akar 2 per 4 dikurang 2, 2. Nah, ini jadinya 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 5 dalam kurung 2 plus akar 2. Jawabannya adalah yang A. Jadi gua nggak mau kaliin lah secara langsung karena dia mintanya difaktorin. Jadi gua giniin aja dia dari awal. Nggak usah dikaliin langsung. Itu. Jadi jawabannya yang ya.
Lanjut, nomor 10. Nggak ada pertanyaan? Lanjut, baik Pak. Lagi, merasionalkan. Ya, jadi kita di sini latihan merasionalkan pendapat. Jadi gua tuh nanti bakal ngadain latihan berhitung lah, latihan kumon nanti sebelum mulai kelas alternativa untuk tahun ajaran berikutnya. Biar pada lancar kita dulu belajar menghitung. Gua udah nggak mau nanti di pertengahan masih ada yang belum bisa ngitung. Jadi harus digembleng. Ini 9 per akar 5 min akar 2. Dikali dengan berapa? Dikali dengan akar 5 plus akar 2 per akar 5 plus akar 2. Ya, berarti di sini 9 ya, dalam kurung. Nah, lihat ini kan dalam kurung semua. Berarti lu kasih dalam kurung sini. Jangan langsung dikaliin. Jadi lihat opsi. Ya, akar 5 plus akar 2. Ini. Per akar 5 dikali akar 5 berapa? 5. Ya. Nah, min akar 2 dikali akar 2 berapa? 2. Sampai terusnya gimana? SOF. Udah, gitu dong. Berarti ini 9 ya, dalam kurung akar 5 plus akar 2 per 3. Jadi di sini 3 dalam kurung akar 5 plus akar 2. Di sini C jawabannya. Oke. Hah. Ini PR yang kemarin ya, guys. Misal mau kayak cara yang pertama, baru terakhir difaktorin, bisa, bisa banget, boleh aja. Halo Babe, aku Kenapa? ada pertanyaan ini apa ya? Aku punya pertanyaannya kayak gini. Nilai dari akar 4 kurang Bentar, A kuadrat. bentar. Ya, ya. Nilai dari berapa? Nilai dari akar 4 dikurang A kuadrat Dikurang, ditambah 1. bentar. Pelan-pelan, woi. Gue bukan ChatGPT. Akar 4 dikurang akar 4. Ini Akar benar tulisannya 4 ya. dikurang A kuadrat. Dikurang A kuadrat. Akarnya Ini. sampai A. Ya, ya. Terus? Ya, terus ditambah 1. Nah, tambah satunya nggak masuk ke akar itu. Oke. Ya, terus di A, A kuadrat Ini di habis per plus gitu 1 loh, Be. diapain? Hah? Udah per, terus Oke. bawahnya itu ada A Nah, kuadrat bentar. min A. A kuadrat min A. Oke. Udah, terus nilainya itu lebih dari 0. Apanya? Itu apa ya? Kayak di samping garis dari Ini. ya lebih dari 0. Heeh. Nah, opsinya tuh kan bisa pilihan 1, 2, 3, 4 gitu. Di Heeh. opsi yang pertama itu min 2, opsi yang kedua itu min 1. Ya, tar dulu. Jangan lanjutin dulu. Lu udah ngerti belum pertidaksamaan? Belum paham banget. Nah, itu Cuma dia masalahnya. kalau ngeliat yang dari tadi itu ya udah mulai paham sih. Iya, yang lu pahami itu baru operasi akarnya, belum konsep dasar pertidaksamaannya. Karena kalau gue bicara di Oh, sini pertidaksamaannya, nanti kita masuk materi baru nih. Beda oh, konsep. Ini namanya pertidaksamaan rasional. Nah, nanti pertidaksamaan rasional itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya di dalam akar tidak boleh negatif.
penyebut tidak boleh 0. Nah, itu banyak konsepnya. Nah, itu kita lari ke konsep lain. Sedangkan teman-teman lu udah pada siap belum buat nerima konsep baru di luar bentuk akar? Jangan. Belum siap. Nah, itu dia. Ketidaksamaan itu lumayan banyak. Makanya meskipun ketidaksamaan itu sebenarnya cuma ngitung, tapi gua nggak berani buat masukin dia ke daftar PK yang bisa kalian kuasai. Gue pikir itu cuma operasi akar biasa. Tapi itu ya itu ada ininya, ada apa namanya? Konsep ketidaksamaan namanya. Ketidaksamaan banyak keluar nggak tahu. Gue belum pernah SNBT sih, dan gue juga belum panitia. Bukan panitia, jadi gue nggak pernah tahu ketidaksamaan keluar atau enggak. Kalau babi jadi panitia, angkanya banyak koma, enggak pecahan. Oke, ini gimana? Dari nomor 6 sampai 10. Oke, kalau nggak ada, gue mau lanjut ke soal-soal bentuk akar. Tapi kita udah mulai nyerempet ke SNBT nih. Udah siap? Oke, soal pertama. Gue akan beri soal pertama. Kalian nggak perlu ngerjain dulu. Kalian cukup lihat gue gimana gue mengerjakan. Ya. Oke, ini dia soalnya ya. Perhatikan, dia bilang ini. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi bentuk persamaan ini ya, maka nilai A dikali B berapa? Nah, ingat, kita kan mau nyari AB. AB itu sebagai fokus variabel yang mau kita tentukan berapa. Ya, jadi ruas kanan yang mengandung AB nggak usah diapa-apain. Nah, yang kita eksekusi adalah ruas kiri. Dengan cara apa? Rasionalkan. Ya, jadi kita rasionalkan ruas kiri. Atau aku nitipin lagi. Iya, kita rasionalkan ruas kiri. Jadi ini dikali dengan akar 5 min akar 6 per ya akar 5 min akar 6 sama dengan A plus B akar 30. Nah, ini kita kalikan satu-satu di sini.
Ya, jadi akar 5 dikali dengan akar 5 berapa? 5. Akar 5 dikali dengan min akar 6 berapa? Min akar 30. Nah, min akar 6 dikali akar 5 sama min akar 30 juga. Nah, min akar 6 dikali dengan min akar 6 adalah plus 6. Ya, per berapa? Nah, ini kan sama, cuman beda tanda. Ini plus, ini min. Jadi yang kita kalikan kepala dengan kepala, buntut dengan buntut. Ya, akar 5 dikali akar 5 ya 5. Ya, akar 6 dikali min akar 6 ya min 6. Sama dengan A plus B akar 30. Nah, ini kita eksekusi nih. 5 tambah 6 berapa? 11. Ya, terus min akar 30 dikurang akar 30 berapa? Min 2 akar 30 per, nah 5 dikurang 6 berapa? Min 1. Sama dengan A plus akar 30. Nah, gimana caranya ruas kiri bentuknya mirip dengan ruas kanan? Maksudnya miripnya itu gimana? Jadi miripnya itu adalah ini A, B, nah tandanya plus di sini. Terus akarnya 30. Nah, ini akar 30 udah sama. Nah, tapi di sini masih min nih. Nah, tapi di sini masih min. Sedangkan kita pengennya di sini plus. Tandanya jelas di sini plus. Kalau A di sini bebas, boleh plus, boleh min. Ya. Jadi gimana solusinya? Ya kita bagiin. Jadi ini dibagi dengan min 1. Nah, 11 dibagi min 1 berapa? Min 11 ya kan? Nah, min 2 akar 30 dibagi min 1 berapa? Ya plus. Nah, plus 2 akar 30 sama dengan A plus B akar 30. Nah, bentuknya udah sama. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah nilai A itu adalah min 11. Sedangkan nilai B itu adalah 2. Gitu. Jadi nilai A sama dengan 11, nilai B sama dengan 2, min 11, sorry. Maka nilai AB adalah min 11 kali 2. Berapa? Min 22. Gitu. Maaf, itu bisa dapat min 2 akar 30 dari mana? Dari sini, Nona. Nona, coba lihat tulisan saya. Nah, Nona lihat. Di situ min 30, min akar 30 dikurang akar 30. Jadinya min 2 akar 30. Tuh. Sama kayak min X dikurang X berapa ya? Min 2X. Kayak gitu. Ya. Ya. Penyakit penyakit kalian tuh gini sebenarnya. Ada sesuatu dalam matematika yang sebenarnya itu tuh bisa diperlakukan sama aja. Karena memang ya konsepnya sama. Tapi karena secara visual kalian lihat beda, jadi kalian tuh mikirnya udah kemana-mana, udah kayak apa soal ujian masuk surga, masuk neraka gitu kan. Jadi mikirnya udah kayak ini sulit sekali. Ya, jadi mikirnya udah jauh banget kayak misalnya gini, 2 tambah 2 berapa? Oh ya 4. Ya udah, berarti X ditambah X berapa? Iya, 2X sebenarnya kan. Jadi penjumlahan ya di mana-mana sama gitu kan. Cuman karena secara visual beda, yang ada di pikiran kalian tuh panik gitu. Kayak udah ujian hidup dan mati. Dan sebenarnya sama aja teman-teman ya.
Kasihan sih kalau kalian punya adik, sepupu, atau ponakan, kalau lagi sekolah itu jangan pernah ditakut-takutin kalau matematika itu susah. Datang dan jadilah solusi bagi orang yang lagi kesulitan. Ya kan? Karena itu yang gue alami dan sangat tidak enak sekali gitu ya. Ditakut-takutin begitu. Berarti kalau Ya, semisal yang sebelah kiri ataupun sebelah kanannya akarnya belum sama, itu ada contoh soalnya nggak, Be? belum sama gimana maksudnya? Dalam akarnya. Eh, Iya, Kalau soal betul. seperti ini, itu memang udah didesain sama. Hmm, Misalnya gini, oke. akarnya di kanan itu 17, misalkan akar 17. Ya pasti ruas kiri nanti angka-angkanya yang disediakan itu angka yang bisa menjurus ke angka 17 atau akar 17. Nggak mungkin kalau di sini akarnya 17, di kanan 10.000 misalkan. Itu sangat tidak mungkin. Kita halal, keroyok panitianya rame-rame kalau kayak gitu ya. Jadi pasti ada kecenderungan sama gitu. Itu kok pangkat 5 dikali pangkat 5 sama dengan 5. Mana pangkat 5 dikali pangkat 5 sama dengan 5? Akar 5 bro, bukan pangkat 5. Wah, gue kebingungan. Akar 5 dikali akar 5 ya 5. Wah, ternyata masih banyak ya yang punya masalah di aljabar ya. Ya, nih perhatiin ya. Pokoknya gue udah menggugurkan tanggung jawab gue. Sisanya kalau kalian masih gimana-gimana ya itu urusan kalian. Oke. Ya, lihat nih, perhatiin baik-baik ya. Ini akar 5 min akar 6 dikali akar 5 min akar 6. Ya. Nah, ini ya, ya. Nah, nanti ini dikali dengan ini distributif. Ya. Berapa? Akar 5 dikali akar 5. Ya, itu kan berarti 5. Ya, akar 5 dikali akar 5 itu 5. Kenapa? Karena bilangan yang ada di dalam akar kalau kembar dikalikan itu akarnya jadi hilang. Asal usulnya dari mana? Dari sini. Akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25. Ya, ini gue tulis aja. Nah, terus ini akar 5 dikali min akar 6 jadinya adalah min akar 30. Nah, lalu karena udah sekarang giliran sebelahnya. Ini dikali ini berapa? Yaitu min akar 30 juga. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kenapa 30-nya jadi 2. Ya. Terus min akar 6 dikali dengan min akar 6 jadi plus akar 3 plus berapa plus akar 36. Nah, akar 25 berapa? Ya 5. Makanya bilangan yang kembar, bilangan akar kembar begini, akar 5 dikali akar 5 kalau dikali ya hilang akarnya jadi 5 doang. Karena apa? Kalau dikali kan dia pasti jadi pangkat 2 kan. Ya akar 25 ya 5 gitu. Nah, ini min akar 30 dikurang akar 30 berapa ya? Min 2 akar
30. Plus berapa? Akar 36 ya 6. Gitu. Jadi di sini 11 min 2 akar 30. Gitu. Ya, Frank, B-nya tuh harus positif. Anda nggak bisa mengalihkan kedua ruas seperti itu. Ya, jadi kan seperti yang gue bilang, ruas kanan jangan diapa-apain. Itu yang dimau sama soal. Ya, jadi ruas kanan tuh jangan diapa-apain, jangan diutak-atik. Kita cuma diminta untuk mengutak-atik barisan kiri doang atau ruas kiri doang. Nih, serius, gue lama-lama risih sama ikan buntal. Gua harus ngomong. Lama-lama gue risih. Gue nggak tahu siapa nama asli lu, ya. Dan gue nggak peduli juga lu ngetik apa. Kalau lu mau nanya, lu ngomong aja, tanyain sesuai konteks, udah itu aja. Tapi selama lu ngoceh macam-macam, gue nggak akan nanggepin. Dan bahkan lu nggak anggap, gue nggak anggap ada di dunia ini, ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau sekali lagi seperti ini ya, gue bisa ngekick semau gue. Oke, ntar gue cari lagi, gue soal lagi ya. Kalau nggak salah ada lagi yang seperti ini. Atau ini aja penjumlah. Bentar, ini aja deh. Soal ini masih sama, cuman angkanya mungkin akan gue ganti. Nggak ada soal ceritanya. Bilangan bentuk akar tuh nggak ada soal cerita. Dia cuma latihan ngitung doang. Tapi tapi konsep berhitung bentuk akar itu biasanya diadaptasi ke trigonometri, ke dimensi tiga, biasanya kayak gitu. Atau logaritma, gitu. Jadi secara apa namanya, secara sendiri-sendiri kayaknya nggak ada, setahu gua ya. Karena gue pribadi nggak pernah bikin soal cerita yang mengandung bab bentuk akar, tapi konsep berhitungnya itu diadaptasi di materi yang lain gitu. Iya, ini masih masuk PK. Dimensi tiga tuh sebenarnya lu main trigono doang sih. Trigono, apa Pitagoras doang sih dimensi tiga. Cuman mungkin karena nggak terbiasa aja untuk berhayal dan ngebayangin imajinasi garisnya kemana kemana itu mungkin.
Ya, nggak terbiasa ya berimajinasi. Susah berimajinasinya kadang-kadang. Ya, memang seperti itu. Makanya kata Einstein, eh, imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ya iyalah, ilmu pengetahuan itu ya lu tinggal baca atau lu memahami apa yang didapat sama orang lain. Tapi kalau imajinasi, lu yang bikin. Ya itu susah. Ya, ngebayangin dimensi tiga jago, tapi ngehaluin crush jago. Ya, abis disapa sama kerasnya langsung mikirin nanti nikah mau pakai baju adat apa gitu. Langsung booking WO, mahal loh WO. Oke, ini soalnya sama, cuman angkanya gue ganti ya. B, H-20 sebaiknya belajar materi apa? Aljabar. Sama ini, udah itu aja. Nah, silakan kerjakan. Udah H-20 ya? Iya, H-20. Ingat, H-5 main PS. Ya, jangan belajar lagi. Tapi jangan main ML. Ya, main PS tapi jangan main ML. Ya, main ML tuh hanya akan membuat tekanan darah Anda naik. Ya, WR lu hancur, nanti mental lu hancur. Please, udah 8 bulan gak nonton film. Nggak apa-apa ya. Nonton film aja. Nonton film, nonton drakor, anime, bebas. Yang penting jangan nonton kebakaran. Ya. Kasihan, itu orang lagi berduka. Jangan ditonton. Guys, ada gak yang masih PM struggle ngerjain SP, PK, PM cuma bisa ngerjain 1 sampai 5 soal aja? Ya emang yang nyuruh lu bisa ngerjain semuanya siapa ya anjir? Orang gua aja ngarahin lu SNBT, anak literasi, cuman emang 5 soal doang, sisanya ya udah lu ngeblok jawaban aja. Nggak usah muluk-muluk atau kan emang target kita waktu webinar berapa? 5 sampai 7 soal kan? 7 aja itu udah banyak sebenarnya kan? Emang di briefing dari awal ya segitu doang ngerjainnya. Ngapain banyak-banyak? Min 2, min 30. Wah, ini ada 2 mazhab nih. Ada yang min 2, ada yang min 30.
Jujur be, takut ngeblok. Tahun kemarin ngeblok dapat 400-an. Ngeblok itu kan risiko sebenarnya. Karena apa? Karena ya kita sadar bahwa diri kita nggak bisa, makanya kita ngeblok. Nah, ketika ngeblok kita harus sadar akan resikonya. Bisa bener semua, bisa bener dikit, bisa bener banyak. Ya kan? Terus gimana cara cara menghandle atau menangani resiko dari skor kecil ketika ngeblok? Ya lu gedein di skor lain yang lu bisa. Dengan kata lain, kalau lu semua suples lu nggak bisa, ya atau gimana? Bingung gue juga ngasih sarannya kalau begitu. Jadi ngeblok itu kan cadangan sebenarnya kan, supaya kita bisa hemat waktu dalam mengerjakan. Min 2, ada yang jawab min 30 tadi. Jadi yang benar yang mana? Min 2 atau min 30? Oh, ada yang dapat 1, ada 3 mazhab di sini. Ada yang jawab 1, min 4, min 4, 4 mazhab. Mazhab mana yang benar? Oke, kita bahas coba ya. Nah, berarti di ini ya, kita rasionalkan ya. Jadi dikali dengan akar 6 min akar 2 per akar 6 min akar 2. Ya. Seperti tadi gue jelaskan, kali distributif, ya berarti akar 6 dikali akar 6 berapa? 6. Akar 6 dikali min akar 2 adalah min akar 12. Berarti ini juga min akar 12 plus 4. Nah, ini ntar pasti ada yang nanya lagi tuh. Kok min 12-nya ada 2, B? Nah, lihat aja ntar. Padahal udah gue jelasin. Nah, ini yang bawah, berarti yang depan kali yang depan, belakang kali yang belakang. Berarti di sini berapa? Akar 6 dikali akar 6 berarti 6. Akar 2 dikali min, akar 2 adalah min 2. Sama dengan apaan? Akarnya 2. Oh, apa sih? Bukan. Oh iya. Oh iya, ini ya 2 ya. Sorry. 2 ya. Ngetes doang. Kirain udah ngantuk. Ya. Tapi di sini 6 tambah 2 berapa? 8. Nah, min akar 12 dikali dikurang dengan min akar 12 berarti min 2 akar 12. Per berapa nih? Per 4 ya. Sama dengan A plus B akar 3. Nah, ini kalau kita apa namanya? Kita ini ya, akar 12 itu kan berarti berapa? 4 kali 3 per 4 sama dengan A plus B akar 3. Berarti di sini 8 dikurang 2 dikali akar 4 berapa? 2 akar 3 per 4 sama dengan A plus B akar 3. Berarti di sini 8 min 4 akar 3 per 4 sama dengan A plus B akar 3.
Nah, ini dibagi satu-satu ya. Jadi 8 dibagi 4 berapa? 2 ya. Ya, 8 dibagi 4, 2. Min 4 dibagi 4 adalah min 1. Min 1 atau min akar 3 doang juga boleh. Sama dengan A plus B akar 3. Nah, gimana caranya biar tengahnya ini positif? Gimana caranya? Dikali min 1. Kalau dikali min 1 berarti ruas kanan juga dikali min 1 dong. Gimana? Tetenenet, tenenet. Dibagi min 1. Dibagi min 1. Kok bisa dibagi min 1? Kalau dibagi min 1, maka ruas kanannya juga harus dibagi min 1 dong. Difaktorin min 1. Langsung aja B. B-nya min 1. Dikali negatif aja. Kalau dikali negatif mah ruas kanannya juga harus dikali berarti. Emang boleh kayak gitu? Bentuknya jadi sama, jadi nggak sama dong ntar. Hmm. Sya, so, sya. Pokoknya kan gimana caranya B-nya itu positif. Ini B-nya negatif nih. Ruas kiri. Kalau diginiin, ya kalau diginiin, nanti ini punya siapa minnya? Nanti minnya punya siapa? Kalau udah, iya juga ya. Nah, ayo gimana jadinya? Nggak ada jawabannya, nggak tahu. La 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 la. Oke, jadi gini, ya. Jadi gini, kita lihat di soal. Ya, kita lihat soal. Ada kata kunci yang menjadi sebuah petunjuk nggak di soal? Ini, ini petunjuknya. A dan B adalah bilangan bulat. Nah, min 1 itu bilangan bulat bukan? Itu sih. Bilangan bulat negatif. Wah, min 1 bukan bilangan bulat.
Siapa itu tutor PK-nya? Ya, karena nah, jadi di sini kesimpulannya nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah -1. Jadi A dikali B adalah 2 dikali -1. Jadi hasilnya -2. Karena petunjuknya adalah apa? Jika bilangan bulat A dan B, jadi A dan B itu selama dia bilangan bulat ya dia boleh-boleh aja. Ya, karena bentuknya pun bisa kita modifikasi menjadi seperti ini. Ya, 2 plus min akar 3. Sama aja, karena nanti kan plus dikali min hasilnya min gitu. Kuncinya ada di soal, yaitu apa? Bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ya berarti boleh dong negatif. Kalau nggak ada keterangan bilangan bulat gimana? Yaitu masih diperdebatkan berarti. Makanya kan gue kasih keterangan bahwa A dan B bilangan bulat. Gitu. Assalamualaikum UI. Assalamualaikum UI. Waalaikumsalam. Mantap. Tapi besok jadwal sekolahku ngadain TO dari Nurul Fahri. Mending aku berangkat apa bolos aja, B. Mending tidur di rumah ya. Atau ngerjain starter pack. Ya, starter pack nomor 1. Ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Yang mau masuk UI wajib bisa, kecuali mau nembak.
14. Emang iya 14 ya? Mari kita hitung. Mari hitung. Mari kita gantung. Iya, digantung. Nah, kita diketahui A-nya sekian, B-nya sekian, dan ditanyakan jumlah dari A dan B. Ya, gimana cara menjumlahkannya? Hmm. Hmm. Ya, dirasionalkan dulu ya. Dirasionalkan dulu. Jadi di sini kita yang A kita rasionalin. Jadi 2 plus akar 3 per 2 min akar 3 dikali dengan sekawannya yaitu 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, berarti di sini kita kalikan secara distributif. 2 kali 2 itu adalah 4. 2 dikali 2 akar 3 adalah 2 akar 3. Akar 3 dikali 2 adalah 2 plus 2 akar 3 juga. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Per, nah berarti di sini 4 dikurang dengan 3. Jadinya adalah 7 plus 4 akar 3 per 1. Jadilah 7 plus 4 akar 3. Nah, yang B juga sama caranya. Jadi 2 min akar 3 per 2 plus akar 3. Kali dengan sekawannya, jadi dikali dengan 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Nah, kali distributif jadinya 2 kali 2 itu 4. 2 dikali min akar 3 adalah min 2 akar 3. Min akar 3 dikali 2 adalah min 2 akar 3. Min akar 3 dikali min akar 3 adalah plus 3. Per, nah 2 kali 2 4. Akar 3 dikali min akar 3, 3. 4 tambah 3, 7. Min 4 akar 3 per 1. Jadi di sini 7 min 4 akar 3. Maka hasil penjumlahannya adalah 7 plus 4 akar 3 ditambah dengan 7 min 4 akar 3. Nah, ini kan sama nih ya. Nah, tapi tandanya beda, dikurang, jadi habis. Jadi hasilnya adalah 14. Ya, ini adalah soal simak UI Matdasnya. Matdas simak UI. La, 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 la. Assalamualaikum UI. Waalaikumsalam. UGM gak nerima aku, rugi loh. Anjay.
2 akar 3 dari mana, Be? Sini. 2 akar 3 mana? Oh, itu. Wah, ini harus ditandain nih. Perkalian distributif ini masih jadi kendala ternyata ya. Ini dikali ini hasilnya 4. Nah, ini dikali ini hasilnya 2 akar 3. Itu perkalian distributif. Ya, itu namanya perkalian distributif. Pernah kan ya belajar perkalian distributif? Atau paling tidak catat bab itu 36 bab matematika dasar yang di YouTube Alternativa. Itu gue udah jelaskan secara gamblang perkalian distributif atau perkalian Pahangi ya. B, kalau yang B kenapa dikalinya sama yang min? Sebab dia itu plus ininya tuh. Ya, penyebut pada soal aslinya itu plus, makanya gue kalinya dengan min. Ya, yang ini karena dia aslinya min, maka gue kali dengan plus atau sekawan ya, biar dia penyebutnya bukan lagi bentuk akap. Kayak gitu. Iya, lawannya. Karena kalau bukan dikali dengan lawannya, nanti penyebutnya malah makin besar. B, 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 bisa gak hasil 4 akar 9? Tapi hasilnya sama, 14. Nggak bisa tuh. 2 akar 3 plus 2 akar 3 ya 4 akar 3 jadinya. 4 akar 3 dari mana? 14. Ya, 2 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Ya, 2 tambah 2 itu 4. Ya udah, berarti 4 akar 3 hasilnya. Kan gitu. Oke, ya udah. Jangan lupa gabung kelasnya Nicholas ya buat yang apa namanya, buat yang ini ya, apa sih, Tamsis ya, Tamsis katanya ada kelas Nicholas. Ya. Jangan lupa infoin ke gua kapan jadwal kalian itu kosong, atau setidaknya ada jadwal yang kosong lah. Ini kan hari apa, hari Kamis ya, Jumat setahu gua ada. Besok malam kalian ada gak? Besok libur ya, Tamsis ataupun 5%-nya nggak ada kelas kan? Tamsis yang 5% libur gak? Yang 5% ada. Yang 5% jam berapa? Oh, jam 9. Ya udah, berarti nanti besok sama, mulainya jam setengah 8, selesai jam 9. Jangan lupa ini dikirim ke temannya di grup masing-masing grupnya, sekalian kirim juga link record kelasnya. Jangan sampai ada di antara teman kalian yang nanya, link record kelas tambahan di mana? Karena saya tidak akan pernah menjawabnya. Ya, itu biar kalian aja yang jawab ya. Jadi tanyain ke grupnya, nanti biar teman yang jawab. Ya, besok ganti materi, Nanti gue pertimbangkan. Oke? Adios.